He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu kepada kami sampai pada hari ini, sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan renungan-Mu ya Bapa. Berkatilah kami, hati kami, agar renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bisa mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, renungan pada hari ini diambil dari Nats Hakim-Hakim 21 ayat 25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saya bacakan sekali lagi ya Bapak Ibu. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Berbahagialah yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini saya beri judul Berbalik. Bapak Ibu, saya akan memulai renungan hari ini dengan satu pertanyaan. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita kan sebagai manusia pasti punya masalah kan. Nah, ketika kita mengalami satu masalah itu, atau dua masalah, atau banyak masalah, apa hal pertama yang muncul di pikiran kita? Ya saya pikir mungkin kita semua mirip-mirip gitu ya. Kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi sekarang gitu ya, mungkin ada kesulitan ekonomi di mana-mana, relasi yang hancur antara keluarga, antara teman, antara anak dengan orang tua, antara jemaat, terus masa pandemi yang seakan tidak pernah habis-habisnya gitu. Udah berapa tahun kita mengalami masa pandemi ini Bapak Ibu. Terus kita juga bisa mengingat bahwa ada kerusuhan di mana-mana, ada perang antara Rusia, Ukraina, dan kemungkinan juga terjadi perang dunia ketiga begitu. Yang mungkin saja bisa berdampak ke Indonesia. Lalu Bapak Ibu, ketika kita melihat semua yang terjadi di dunia ini, dan mungkin masih banyak juga pergumulan yang kita hadapi, yang berbeda-beda gitu, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu gitu Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan kita adalah, Tuhan di mana? Mengapa Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa? Seringkali kita mungkin kecewa sama Tuhan, menganggap bahwa Tuhan mana? Tuhan nggak bekerja. Dan bertanya-tanya, kapan kesulitan ini akan berakhir Bapak Ibu? Ketika masalah yang satu selesai, masalah lain datang. Masalah ini selesai, masalah lain datang. Kapan kesulitan ini berakhir? Di manakah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jadi kitab Hakim-Hakim yang tadi kita baca, itu diawali dan diakhiri di pasal akhirnya dengan pernyataan yang sama. Apa pernyataannya? Pernyataannya ialah bahwa bangsa Israel tidak memiliki raja dan bangsa Israel hidup menurut kehendaknya sendiri, gitu. Ya sebenarnya kita sama-sama tahu gitu, bahwa Tuhan adalah raja mereka yang sesungguhnya, ya kan? Namun bangsa Israel masih tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan adalah raja mereka yang sesungguhnya. Sehingga mereka terlalu berfokus kepada raja seperti yang ada di bangsa-bangsa lain. Mereka ingin untuk memiliki raja juga. Mereka lihat bangsa lain kok ada rajanya. Jadi mereka ingin raja yang berbentuk gitu, berwujud, berfisik. Mereka mengingini itu. Sebenarnya Bapak Ibu, ya nggak salah sih ya, tidak salah jika mereka menginginkan raja. Namun,
di sini yang salah adalah alasan mereka. Karena bangsa Israel berulang-ulang kali memilih untuk melupakan Tuhan dan hidup semaunya, sehingga karena hal ini Tuhan mengizinkan masalah menghampiri mereka, Bapak Ibu, agar mereka sadar bahwa yang mereka butuhkan itu adalah Tuhan. Dan mungkin saja ya Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu memiliki banyak masalah untuk semata-mata menyadarkan mereka, untuk membangunkan mereka gitu dari keadaan, dari situasi, bahwa yang mereka butuhkan hanyalah Tuhan. Bapak Ibu, namun Tuhan tidak jahat. Tuhan selalu datang ketika bangsa Israel berseru dan meminta tolong. Tuhan bukan saja datang, Bapak Ibu, bukan saja hadir, tapi Tuhan juga menolong dan memulihkan mereka. Tuhan memutarbalikkan keadaan mereka yang semula buruk menjadi suatu kebaikan, Bapak Ibu. Namun, bukan saja bangsa Israel, tapi kita juga, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Coba lihat pergumulan yang sedang kita pikirkan. Coba lihat hal-hal yang membuat kita susah tidur, yang membuat kita stres, Bapak Ibu. Tapi kali ini kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Tapi Bapak Ibu, apakah pernah terfikir oleh kita bahwa lewat masalah yang kita hadapi ini, Tuhan ingin kita berbalik dan menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan. Tuhan ingin menyadarkan kita lewat masalah-masalah kita, lewat ujian-ujian yang sedang kita hadapi sekarang, untuk menyadari betapa lemahnya kita, betapa kita berdosa dan membutuhkan Tuhan di hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita berbalik dan menyadari betapa kita membutuhkan Dia. Selama ini, fokus kita kemana, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita berfokus kepada Tuhan? Atau kita masih fokus kepada kerjaan kita, kepada uang, kepada jabatan, kepada relasi dengan sesama yang tidak sehat? Atau apa, Bapak Ibu Saudara? Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari betapa lemahnya kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyadari bahwa sebenarnya kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bapak Ibu, jika fokus kita hanya kepada Tuhan, maka berkat materi, berkat jasmani, dan berkat-berkat lainnya itu hanyalah bonus, Bapak Ibu. Seperti Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, mari kita menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan. Selayaknya bangsa Israel, Tuhan bisa saja sedang mendisiplinkan kita pada saat ini sebagai umatnya. Agar apa? Supaya kita bisa berbalik kembali kepada Tuhan. Supaya kita bisa berbalik kembali di jalannya Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan rindu umatnya, dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Bapa kepada kita, anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Tuhan tahu setiap isi hati kita. Tuhan tahu setiap tetesan air mata yang keluar, yang mungkin orang-orang tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat. Sehingga Bapak Ibu, marilah kita berseru, marilah kita bertobat kembali kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, puji syukur Tuhan,
kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami sama-sama bahwa kami seharusnya berbalik kepada Engkau, kami seharusnya berfokus kepada Engkau. Bapa, ajarlah kami untuk semakin percaya kepadamu lewat masalah-masalah yang kami hadapi, lewat ujian yang kami hadapi. Ajarlah kami untuk melihat bahwa sebenarnya yang kami butuhkan hanyalah Engkau ya Tuhan. Ampuni kami jika kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami kalau kami masih sombong ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Joy has come.